Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan materi matematika tentang EPB dan KPK. Tapi sebelum ke EPB dan KPK, kalian harus mengenal dulu apa itu kelipatan dan apa itu faktor. Nah, hari ini Ibu punya sebuah permainan nih. Ada yang pernah main ular tangga? Nah, nanti kita akan mencari kelipatan dan faktor menggunakan papan ular tangga ini. Sebelum kita main papan ular tangga ini, Ibu mau kasih contohnya dulu. Sebelumnya, Ibu punya dadu, ada 2 buah dadu. Dadu ini nanti akan kita kocok supaya mengeluarkan angkanya berapa yang akan kita lewati di ular tangga ini. Dan Ibu juga punya jarum. Jarum ini nanti akan ditusuk ke papan ini. Nah, kita mulai, Ibu contohkan dulu, baru nanti ada yang maju ya perwakilannya. Nah, Ibu pakai 1 dadu dulu. Nah, yang keluar adalah dadu angka 5. Nah, kita mulai dulu ya. Yang angka 5. Ini dari yang awal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tadi sudah di 5. Sekarang kita mau cari 3 angka kelipatan dari 5. Nah, kita jalankan ini. Jarumnya ini kita jalankan. Tadi kan dari 5. Sekarang kita mulai dari 6. Kita langkahkan 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah dapat 1 kelipatan dari 5. Kemudian cari lagi kelipatan dari 5. Jalankan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 2 kelipatan dari 5. Kemudian 1 lagi terakhir. Jalankan 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi dari papan ular tangga ini kita bisa mencari kelipatan dari 5, yaitu 5, 10, 15, 20. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sekarang coba 1 anak Ibu minta untuk maju. Siapa yang mau? Kalau tidak ada yang mau, Ibu tunjuk ya. Karina, coba maju Karina. Ini Ibu lepas dulu yang kelipatan 5. Nah, sekarang Karina coba kocok dadunya. Nah, yang keluar angka 3. Berarti cari 3 angka kelipatan 3. Dari yang pertama dulu, 1, 2, 3. Nah, tusuk. Lagi. Langkahkan 3 kotak. 1, 2, 3. Lagi. Sudah ada 3 kelipatan dari 3. Apa saja Karina kelipatan 3? 3, 6, 9, 12. Ya. Jadi kelipatan 3 ada 6, 9, dan 12. Sampai sini Karina ngerti caranya main ini? Ya. Terima kasih Karina, silakan duduk. Nah, itu tadi adalah cara mencari kelipatan menggunakan media ular tangga seperti ini. Sekarang kita lanjut ke materi faktor. Kita masih bisa menggunakan papan ular tangga ini untuk mencari faktor bilangan. Nah, Ibu contohkan dulu ya. Ibu pakai 2 dadu. Nah, 1 dadu aja dulu. 1 dadu dulu kita coba. Nah, kita mau cari faktor dari 6. Berarti kita harus menyiapkan 6 buah jarumnya ini untuk ditusuk. Ada 6, sudah Ibu ambil. Nah, sekarang untuk mencari faktor dari 6, kita harus membagi
tusukkan jarum ini sesuai kotaknya. Misalnya nih, kita bagi satu-satu jarumnya. Berarti kita letakkan 6 jarum ini, sebutin satu-satu. 1 di kotak 1. Kemudian 1 jarum di kotak 2. 1 jarum lagi di kotak 3. 1 jarum lagi di kotak 4. 1 jarum lagi di kotak 5. 1 jarum lagi di kotak 6. Nah, jadi faktor dari 6 itu ada 1, karena masing-masing jarumnya ada 1. Kemudian ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Jadi faktornya berarti 1 dan 6. Kemudian kita coba lagi. Misalnya kotaknya 1 kotak 2 jarum kita tempel. Nah, di kotak 1 2 jarum. Di kotak 2 2 jarum. Di kotak 3 2 jarum. Berarti faktor dari 6-nya adalah 2, karena jarumnya ada 2. Masing-masing 2. Kemudian kotaknya hitung ada berapa? 1, 2, 3. Jadi faktor 6-nya 2 dan 3. Nah, sekarang kalau misalnya jarumnya masing-masing 3 kotak. 3 jarum 1 kotak. 1, 2, 3. Di kotak 2 juga 3 kotak. Nah, berarti faktor dari 6-nya adalah 3, karena masing-masing kotak ada 3 jarum. Kemudian faktor lainnya adalah 2, karena kotaknya yang dipenuhi jarum cuma kotak 1 dan 2. Jadi faktornya 3 dan 2. Nah, sekarang kalau misalnya 1 kotak itu 4 jarum, apakah bisa? 1 kotak 4 jarum. Di kotak 1 Ibu tempel 4 jarum. Nah, sisanya di kotak 2 cuma tersisa 2 jarum. Nah, itu berarti bukan faktor dari 6. Jadi 4 bukan faktor dari 6. Kenapa bukan? Karena di sini cuma ada tersisa 2 jarum. Jarumnya harus sama setiap kotak. Jadi 4 bukan faktor dari 6. Sekarang coba kalau 5 jarum. Kalau 5 jarum cuman tersisa 1 jarum di kotak 2. Berarti 5 juga bukan faktor dari 6. Tidak bisa. Nah, jadi dari papan ini tadi kita bisa mengambil kelipatan dan juga faktor dari suatu bilangan. Nah, sekarang setelah kalian memainkan papan ini, bisa kita ambil kesimpulan dari kelipatan dan faktor itu apa pengertiannya? Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, jadi kesimpulan faktor adalah faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Sekian pembelajaran tentang kelipatan dan faktor hari ini. Ibu harap anak-anak semua akan terus belajar lagi di rumah supaya lebih paham. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.